Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran biologi, yaitu materi selanjutnya tentang Kingdom Animalia atau disebut dengan kerajaan hewan. Welcome to Kingdom Animalia, ya. Begitu kira-kira ya, karena para ahli biologi telah mengidentifikasi 1,3 juta spesies hewan yang masih hidup sampai saat ini. Nah, hewan itu adalah suatu organisme eukariotik multiseluler dan juga dia bersifat heterotrofik dengan jaringan yang berkembang dan lapisan embrionik. Nah, mengapa hewan dikelompokkan ke dalam organisme eukariotik multiseluler? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas apa itu ciri-ciri dari Kingdom Animalia. Ya, untuk kita memahami Kingdom Animalia, maka kalian harus tahu dulu ciri-cirinya. Yang pertama, Animalia itu atau hewan itu adalah merupakan suatu organisme eukariotik multiseluler. Jadi dia sudah memiliki selnya banyak ya, dan sudah memiliki membran sel. Tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Jadi kalau hewan berbeda dengan tumbuhan, kalau tumbuhan memiliki dinding sel, kalau hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian memperoleh makanan dari organisme lain atau bersifat heterotrof. Umumnya dapat bergerak untuk bisa survive dan mencari makanan. Nah, bentuk tubuh hewan atau animalia ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah yang tidak beraturan atau biasa disebut dengan asimetrik. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini bentuk tubuh hewan yang bersifat asimetrik. Yang kedua adalah radial ya. Nah, radial ini punya tubuh atas atau dorsal yang ini dan ventral yang di bawah ya. Tapi tidak punya bagian depan atau anterior dan tidak memiliki bagian belakang atau posterior. Sedangkan yang ketiga adalah bilateral. Ini adalah punya tubuh atas atau dorsal dan ventral atau bawah dan juga punya bagian depan atau anterior dan memiliki bagian belakang atau posterior. Nah, inilah bentuk tubuh dari hewan. Ada asimetris, ada radial, dan ada bilateral. Nah, animalia secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu yang kedua ada vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu parazoa dan eumetazoa. Parazoa artinya tidak memiliki jaringan, sedangkan eumetazoa sudah memiliki jaringan. Eumetazoa ini terbagi menjadi hewan yang bersifat dipoblastik dan ada tripoblastik. Dipoblastik artinya memiliki dua lapisan, yaitu ektoderm bagian luar dan endoderm bagian dalam. Sedangkan tripoblastik memiliki tiga lapisan. Ada ektoderm bagian luar, lapisan bagian luar, mesoderm lapisan bagian tengah, dan endoderm lapisan bagian dalam. Nah, penyokong tubuh pada hewan itu ada yang eksoskeleton. Artinya eksoskeleton ini memiliki rangka luar. Ya, contohnya pada hewan arthropoda, ikan, ular, kura-kura, penyu, dan sebagainya. Ada juga yang bersifat penyokong tubuhnya itu endoskeleton. Nah, endoskeleton ini biasanya umumnya ada pada semua hewan vertebrata yang memiliki rangka bagian dalam. Nah, di dalam membahas tentang invertebrata, maka di sini ada 8 filum ya yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah Porifera ya. Ada Porifera, yang kedua Coelenterata, yang ketiga ini 3, 4, dan 5 PNA, Platyhelminthes, Nemahelminthes, dan Annelida. Ini adalah semua golongan vermes atau cacing ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang ke-6 Mollusca, lalu yang ke-7 Arthropoda, dan yang ke-8 Echinodermata ya. Ini agak salah penomorannya. Hari ini Ibu akan fokus membahas dua materi, yaitu Porifera dan Coelenterata. Oke, ini adalah gambaran dari hewan Porifera. Kalau kalian perhatikan, hewan Porifera ini bentuknya seperti jambangan bunga ya, jambangan bunga.
Nah, apa artinya porifera itu? Hewannya seperti apa? Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Oke, kita akan lihat ciri-ciri dari porifera. Nah, porifera itu sendiri adalah artinya hewan yang berpori ya, karena hewan yang berpori dia memiliki pori-pori ya. Di sini dalam bahasa Latin porus artinya pori dan per itu membawa atau spons. Jadi hewan porifera itu merupakan hewan multiseluler yang paling sederhana. Nah, ciri-ciri morfologinya yang pertama tubuhnya berpori atau disebut dengan ostium. Tubuh porifera itu asimetri atau tidak beraturan, meskipun ada juga yang bisa bersifat simetri radial. Berbentuk seperti tabung, vas bunga, mangkuk, atau tumbuhan. Nah, itu ciri-ciri morfologi dari porifera. Sedangkan ciri-ciri anatominya yaitu memiliki 3 tipe saluran air, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Pencernaan secara intraseluler di dalam kuanosit dan amubosit. Nah, porifera itu hidup secara heterotrof. Makanannya adalah bakteri dan plankton. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dalam bentuk cairan, sehingga porifera disebut juga sebagai pemakan cairan. Biasanya dia hidupnya di laut. Nah, ciri berikutnya adalah porifera itu melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Secara aseksual itu dengan pembentukan tunas dan gemul. Gemul ini disebut juga tunas internal. Gemul dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di air tawar. Sedangkan secara seksual dengan pembentukan gamet. Ciri berikutnya, porifera ini memiliki pelindung yang disebut dengan pinakosit. Artinya selnya berbentuk pipih dan berdinding tebal. Rangka dari porifera itu adalah tersusun dari spikula dan spongin. Lalu porifera ini bisa melakukan transportasi makanan dan oksigen yang digerakkan oleh sel amuboid atau amubosit. Pencernaannya secara intraseluler yaitu menggunakan koanosit. Nah, ini gambaran dari porifera. Dia memiliki spongosul ya, tempat keluar masuknya air. Ya, ada air masuk, ada air keluar itu melalui spongosul. Ya, ini adalah yang amubosit, ini spikula, ada pori yang disebut dengan ostium, ya ada matriks yang disebut spongin dan ada juga pinakosit. Nah, macam-macam spikula ini seperti ini bentuknya ya, bermacam-macam spikula yang ada pada hewan porifera. Klasifikasi porifera atau kelas pada porifera ada 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Calcarea ya, atau disebut dengan kapur. Nah, kelas Calcarea ini spikula tersusun atas zat kapur karbonat atau kalsium karbonat, hidupnya di air dangkal dan kuanositnya besar. Contohnya pada sikon dan klatrina. Ini bentuk hewan dari klatrina. Lalu kelas yang kedua adalah Hexactinellida atau ujung 6. Nah, Hexactinellida ini spikulanya tersusun dari zat kersik atau silika. Hidupnya di laut paling dalam. Ya, contohnya adalah Peronema atau Euplectella. Ini Euplectella, ini Peronema. Kelas yang ketiga ini adalah Demospongia atau spons tebal. Nah, biasanya kelas Demospongia ini tidak berangka karena tersusun dari serabut spongin memiliki saluran air rumit seperti spong. Contohnya ada Spongilla, Spongilla mollissima, dan ada Hippospongia equina. Nah, ini contoh-contoh dari kelas Demospongia. Apa peranannya? Nah, peranan porifera ini biasanya beberapa jenis seperti Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Dan zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan juga penyakit lainnya. Baik, kita lanjutkan dengan film yang kedua, yaitu tentang Coelenterata ya. Coelenterata atau nama lainnya Cnidaria. Nah, apa itu Coelenterata? Coelenterata atau Cnidaria itu artinya hewan berongga. Kalau tadi porifera adalah hewan berpori. Ciri-ciri dari Coelenterata atau hewan berongga, yang pertama, hewan ini disebut
gastrovaskuler yang bertugas sebagai anus dan juga mengedarkan zat makanan. Memiliki tentakel dan penyengat yang disebut dengan nemakosit. Hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulut. Jadi lubang itu bisa berfungsi sebagai mulut, juga bisa berfungsi sebagai anus. Hidup dalam air laut, tubuhnya berbentuk simetris radial, tidak berkepala, dan dinding terdiri atas dua lapisan atau dipoblastik, yaitu ada epidermis dan ada gastrodermis. Bentuk tubuh dari Coelenterata itu ada dua macam. Yang pertama adalah berbentuk polip atau tabung, dan yang kedua berbentuk medusa atau seperti payung. Reproduksinya secara aseksual dan juga secara seksual. Untuk aseksual yaitu pembentukan tunas pada polip, dan secara seksual pembentukan gamet pada medusa. Nah, ini adalah tentakel pada Coelenterata ya. Nah, tentakel ini berfungsi menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Nah, tentakel memiliki cnidosit atau cnidoblast. Nah, biasanya tiap cnidosit memiliki nematokis. Seperti halnya Porifera, klasifikasi Coelenterata sama memiliki 3 kelas. Yang pertama adalah hydrozoa atau hewan air. Nah, hydrozoa ini ciri-cirinya bentuk tubuhnya seperti polip. Ya, seperti ini ya. Terdiri dari hidra, hidup di air tawar, hermaprodit, sistem saraf difusi atau sel saraf tersebar, dan obelia geniculata, yaitu hidupnya di laut, bermetagenesis, dan hidupnya berkoloni. Lalu kelas yang kedua adalah Scyphozoa, hewannya berbentuk seperti mangkuk. Nah, Scyphozoa ini bentuk tubuhnya selalu medusa, ya, berkembang ya. Ini bentuk medusa. Beralat kelamin terpisah, contohnya pada ubur-ubur atau bahasa latinnya Aurelia aurita. Jadi ubur-ubur itu termasuk ke dalam kelas Scyphozoa. Lalu yang lainnya ada Cyanea capillata. Yang ketiga yaitu kelas Anthozoa atau nama lainnya hewan bunga. Nah, ini berbentuk polip, meliputi anemon laut dan karang. Nah, gastrovaskulernya berongga 6, Metridium marginatum, mawar laut, Pungia patella, dan Acropora. Kalau yang berongga 8 ada Euplexaura, Antipates, akar bahar, Alcyonium, dan karang kulit. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kelas Anthozoa atau hewan bunga. Nah, peranannya untuk Coelenterata ini, untuk contoh yang hewan ubur-ubur, biasanya dibuat tepung ubur-ubur yang diolah menjadi bahan kosmetik atau kecantikan. Nah, sedangkan di Jepang, ubur-ubur itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ada juga karang atol, karang pantai, dan karang penghalang dapat melindungi pantai dari aberasi air laut. Nah, karang merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Dan demikian untuk pembahasan pertemuan kali ini, yaitu tentang Porifera dan Coelenterata. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan Kingdom Animalia yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga